Ya, mari kita berdoa. Apapun yang terjadi, bahwa Tuhan Kau lebih tahu sebab terbatas. Kami beribadah dan berdoa melalui Zoom, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Sebab Engkau telah mempersatukan kami, keyakinan kami sama bahwa kami rindu hadirat Tuhan. Maka kami yakin bahwa kami hamba-hamba Tuhan, di mana kami mau menyatukan diri kami, hati kami, roh kami, jiwa kami, ada di dalam nama Tuhan Yesus, maka hadirat Tuhan itu turun memberkati kehidupan kami. Sebab hadirat-Mu bukan dari apa yang terjadi di situasi dan kondisi kami, tetapi hadirat Allah turun oleh karena kerinduan hati kami. Maka dari itu Bapa, pada saat malam hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Kau telah persatukan kami. Dari segala penjuru, Kau telah satukan kami untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya berkuasalah bagi kami semua, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Renungan singkat ini biarlah membawa segenap kehidupan kami. Boleh lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan bahkan lebih untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berfirman bagi kami siap mendengarkannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dan pewahyuan-Mu terjadi bagi kami semua, sehingga kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang Kau inginkan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom. Puji Selamat Tuhan. Shalom, shalom. Hari ini pasti semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kembali ketemu orang desa, ya. Kembali ketemu orang desa yang rindu mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini saya sudah berikan tema bahwa mengejar kasih. Kenapa kasih kok dikejar? Gitu. Apakah berlari kasihnya? Enggak juga ya. Ada juga yang ngeyel katanya, apakah lari kasihnya kok dikejar begitu. Orang yang mengejar Tuhan adalah orang yang mengejar kasih, sebab hukumnya Tuhan hanya ada di dalam satu kasih. Maka dari itu, setiap kita yang ada, jika kita mengejar kasih, maka sungguh kita mengejar Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan Tuhan, apa yang tidak bisa dibuat Tuhan bagi kehidupan kita. Maka mari kita sama-sama belajar di dalam Amsal 17 ayat 9. Mari kita baca bersama. Amsal 17 ayat 9 mengatakan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita menginginkan yang namanya damai sejahtera di hati. Bergaul dengan siapapun, berteman dengan siapapun, dengan semua orang yang ada di lingkungan hidup kita, kita menginginkan yang namanya damai sejahtera. Nah, kalau firman Tuhan pada hari ini mengatakan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Siapa yang nggak membutuhkan kasih? Orang berdosa sekalipun, yang sangat amat berdosa pun membutuhkan kasih. Apalagi kita semua yang sudah ada dalam Tuhan. Maka saat kita mengejar kasih itu, mari kita belajar bersama di Amsal 17 ayat 9. Jangan sampai salah mencerna ya, karena menutupi pelanggaran itu ada dua versinya. Ada dua versi menutupi pelanggaran. Versi yang pertama karena kita masih memiliki kerinduan, yaitu kasih sayang kepada seseorang itu, sehingga kita mau berjuang untuk membawa orang itu kepada kebenaran. Maka kita tutupi pelanggarannya, sebab ada tujuan kebenaran. Ada yang kedua, yaitu menutupi pelanggaran tapi kompromi karena dosa. Nah, itu yang kita tidak inginkan, tetapi yang saya bahas bukan untuk kompromi dengan dosa, tetapi untuk menyatakan kebenaran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita semua. Maka hari ini, mari sama-sama, kalau orang yang menutupi pelanggaran oleh karena tujuan hidup kita untuk membenarkan atau membawa orang itu kepada kebenaran, Tuhan menginginkan itu semua. Karena di dalam diri kita akan terbukti kasih yang ada keluar kepada orang tersebut. Tetapi kalau kita menutupi pelanggaran karena kita kompromi dengan dosa, hati-hati ya. Hati-hati, itu yang berdosa, itu yang salah. Karena kita kompromi dengan dosa seseorang, sehingga kita juga pasti akan
ikut serta dengan dosanya. Tetapi karena kita menutupi pelanggaran karena mengejar kasih-Nya Tuhan, untuk kita tujukan kepada seseorang tersebut, maka kita akan mendapatkan yang pertama diri kita sendiri adalah damai sejahtera. Bahkan mungkin kesalahannya itu tertuju kepada kita, itu yang pertama kita akan menemukan yang namanya damai sejahtera. Sebab apa? Yang kita tuju adalah kebenaran. Saya waktu khotbah yang lalu di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu, akibat damai sejahtera itu akan apa? Menyatakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan kita, bahkan tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar sebagai hamba Tuhan. Saya yakin satu dengan yang lain, ada satu gesekan, ada sesuatu prinsip, ada suatu pola pikir, pemikiran yang berbeda. Tetapi perbedaan kita satu dengan yang lain, itu jangan sampai menimbulkan hal yang sampai kita membuat hal yang salah, ya. Mungkin kita nggak sepaham, bukan berarti orang itu tidak benar. Mungkin kita cuma nggak memahami aja sebenarnya tujuannya. Tetapi sekalipun orang itu tidak benar, maka kita wajib untuk tetap menggunakan kasih, ya, dalam kita berdampingan dengan siapapun juga. Sebab kalau kita menggunakan kasih, cara bicara kita pun berbeda. Cara menegurnya berbeda, cara menasihatinya berbeda, cara mengajar pun juga berbeda. Tetapi kalau tidak dikenakan kasih, maka pasti akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Sebab otomatis kalau kita sudah melihat orang itu bersalah, yang kita lihat adalah kesalahannya. Bukan pribadi orang itu, bahwa orang itu membutuhkan kasih Tuhan, tetapi kita melihat kesalahannya saja. Saat kita melihat kesalahannya, otomatis kita kan menjadi nggak munafik, pasti kita jengkel lah, paling sedikit jengkel gitu ya. Nah, orang marah, orang jengkel, tidak akan mengerjakan yang baik. Tentu perkataan orang marah tidak menjadi baik. Tentu perkataan orang jengkel yang keluar dari perkataan ini juga tidak akan pernah bisa menjadi baik. Tetapi kalau didasari dengan kebenaran, maka timbul belas kasihan. Sehingga belas kasihan itu membawa kita untuk berkata-kata dalam kebenaran. Dan orang yang menerima kebenaran, dia akan timbul damai sejahtera. Dan orang yang merasakan damai sejahtera, dia akan tetap terus mengikuti, dan akhirnya kita bisa mengajar dengan baik, dan kita membawa orang itu kepada kebenaran Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita membangkit-bangkit kesalahannya terus. Tuh, kamu salah tuh. Tuh, kamu salah. Nih kesalahanmu tuh. Karena kamu tuh. Nah, itu akhirnya kita tidak membentuk orang itu, tetapi justru kita malah mematahkan semangatnya, menutup kasih yang ada, dan akhirnya kita tidak membawa kepada pertobatan atau kebenaran orang itu. Mari sama-sama kita belajar. Dengan kita belajar, pasti sungguh kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Tanpa kita mau belajar, maka kita juga akan menjadi yang galak tetap galak, ya, yang nggak benar sombong tetap sombong, yang tidak benar tetap tidak benar. Tetapi karena kita mau belajar di dalam kebenaran, maka sungguh proses kebenaran itu terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang demikian, mari sama-sama kita pahami bahwa orang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan, maka sungguh sudah sempurna kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, untuk ada di dalam Tuhan, kita tidak perlu mengatakan, oh aku ada di dalam Tuhan. Tetapi realita hidup kita bisa dirasa banyak orang bahwa kita di dalam Tuhan. Ya, tidak perlu kita mengatakan aku benar, tetapi kalau kita memberi diri bahwa kita ada di dalam kebenaran, maka semua orang akan percaya bahwa kita ada di dalam kebenaran. Ya, kita tidak bisa menipu, kita tidak bisa membuat sesuatu sehingga akhirnya orang menjadi percaya kita benar, tapi kalau bukti kita adalah benar, tanpa kita berkata, mereka tahu bahwa kita ada di dalam kebenaran. Maka dari itu, coba kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ada di dalam Dia. Ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sangat jelas bahwa barang siapa kita menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, luar biasa kita. Maka saya bisa meninggalkan keyakinan saya yang lama menuju kepada kebenaran Tuhan karena memang sungguh nyata.
Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh aku benar, padahal kehidupan kita realitanya tidak benar. Seluruh aspek hidup kita bisa dibaca, bisa dilihat, dirasakan banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kita, tanpa kita bicara sekalipun, kita sudah menyatakan inilah orang benar. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang benar itu kalau didapati di Roma. Tetapi kita dibenarkan oleh karunia Tuhan. Maka yang lalu saya khotbah, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Sebab kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia, maka kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka kita juga semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita belajar untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Jikalau sungguh kita semakin mau belajar, maka semakin hari akan bertambah. Ya, bertambah lebih dalam kita mencintai Tuhan, bertambah lebih tinggi lagi kita mengikuti setiap apapun, setiap firman itu di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan pasti mampukan. Sebab Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri, tetapi Dia memberikan penolong itu, yaitu kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Yang kita tidak mampu, Dia akan mampukan bagi kita. Yang kita tidak akan pernah mengatakan, aku nggak bisa, tapi Dia yang membawa kita untuk menjadi bisa. Sebab apa? Saya mungkin dari sekian banyak Bapak Ibu Saudara, saya mungkin paling bodoh. Ya. Tetapi walaupun saya paling bodoh, saya memiliki Tuhan yang hidup, yang sudah memilih saya. Saya yakin banget orang yang bodoh ini bisa dipakai Tuhan. Jadi saya nggak pesimis dengan di lingkungan orang-orang yang lebih semua jadi wah itunya lebih sangat luar biasa tinggi. Saya nggak menjadi rendah diri sehingga saya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi lebih lagi ingin saya belajar, ya. Ingin lebih lagi saya belajar. Saya orang yang sederhana, tapi dengan kesederhanaan saya nggak mau saya sampai terpuruk. Saya nggak bisa bergaul dengan orang lain, ya. Sekalipun ini ada abang saya, Bapak Pendeta Semi Siahaya, Samuel Siahaya, ada juga kokok saya, Pendeta Daniel Kohamesak, dan Bapak Pendeta Daniel Kohamesak ini satu tim di dalam kepengurusan BKSG, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sekabupaten Bogor. Ada adik saya, Vinta Pariatno, ada sahabat saya, Edward Suhoka, yang ada saat hari ini. Dan itu membawa satu dengan yang lain untuk kita bisa membangun, untuk kita maju bersama. Saya selalu mengatakan kepada banyak orang, jangan pernah menjadi seperti kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang di dalam Tuhan, sekalipun kondisi kita mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi kasih Tuhan yang sempurna itu akan dituju kepada kita jikalau kita mau belajar hidup di dalam Tuhan, mengerjakan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, maka lambat atau cepat ada perubahan yang sangat luar biasa. Akhirnya kita bisa melihat, padahal saya dulu nggak mampu, nggak ngerti, tapi sekarang kok bisa ada di tempat ini. Sampai kita bisa semakin terkagum dengan Tuhan. Ya, kekaguman kita jangan menjadi ini juga cobaan ya. Kalau semakin kita bisa, hati-hati, jangan menjadi semakin sombong, ya. Karena kita diberikan itu semua adalah kasih karunia. Cuma diberi, kita nggak ada apa-apanya. Tetap mempermuliakan nama Tuhan dengan kerendahan hati, maka hidup kita akan dijadikan semakin lebih di dalam Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita elok dengan yang lain, ya. Saya yakin dan percaya ada adik saya, Batara Erwin Sinaga, yang masuk juga di dalam Zoom hari ini. Ayo kita belajar di sini, kita semakin mengejar kasih Tuhan itu, kasih yang sempurna itu, maka saat kita nggak mampu, wah kita akan dimampukan Tuhan. Sebab gini, kalau kita melihat orang yang menyakiti kita, otomatis kemarahan yang terjadi. Kalau kemarahan itu menguasai kita, kebencian yang akan timbul itu kebencian. Pasti kita akan benci. Nah, kalau kebencian itu sudah timbul di dalam hati kita, maka kita sudah membunuh satu manusia. Itu firman Tuhan. Maka jangan pernah, ya kalau 1 Yohanes 2 ayat 11-nya mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam
Ya, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, kita nggak inginkan itu semua ya, maka jangan pernah ada orang yang melakukan pelanggaran lalu kita jatuh benci, tetapi jatuhlah di dalam kasih yang sempurna itu, maka akan timbul belas kasihan. Ya, sebesar apapun kesalahan orang itu, yang ada hanya belas kasihan, sehingga yang keluar dari kehidupan kita adalah nasihat, ya, teguran yang nyata dengan penuh dan pengajaran yang membawa orang itu kepada kebenaran. Itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita sudah membenci, maka yang terjadi yaitu kita menghakimi, ya. Kita karena kemarahan kita langsung meng-chat orang itu, kamu tuh begitu. Dan akhirnya tidak membawa orang yang bersalah atau berdosa itu kepada kebenaran atau pertobatan. Dan itu kalau kita yang tahu lalu kita nggak membenarkan orang itu, hati-hati Bapak Ibu Saudara, darah orang itu tertanggung kepada kita, Tuhan katakan. Sebab apa? Kita nggak membawa kepada pertobatan itu sendiri. Maka ayat 4-nya siapa yang menyatakan dalam 1 Yohanes 2 ini, barang siapa berkata aku mengenal dia atau mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ini firman Tuhan sangat nyata bagi kita semua. Ya, sangat nyata bagi kita semua. Orang yang nggak mengikuti kebenaran firman Tuhan itu nggak melakukan perintah Tuhan itu kita menjadi pendusta, menipu diri sendiri. Ya, jadi nggak perlu kita gembar-gemborkan kita di dalam Tuhan, tetapi dengan kehidupan kita maka kita akan dilihat banyak orang sebab Tuhan telah selamatkan kehidupan kita dari kegelapan yang membinasakan, diangkat menjadi anaknya, ditaruh di dalam terangnya yang ajaib untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam Tuhan. Maka mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sudah semakin paham, sudah lebih paham dari saya, ya. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan bagi kita untuk kita tetap ada di dalamnya. Karena semakin kita dipercaya sama Tuhan, ingat baik-baik, ya. Jangan pernah melupakan bahwa itu adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan supaya kita tidak berjalan sendiri sehingga setan menguasai kita sehingga kita jatuh kepada kesombongan. Kalau kita sudah jatuh ke situ, wah jangan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kesombongan itu musuh Tuhan yang paling utama. Ya. Dan itu jangan sampai terjadi. Sebab setan tidak langsung kesombongan itu langsung diperlihatkan lalu kita dijat banyak orang, justru pelan-pelan. Cara bekerjanya pelan-pelan. Tetapi kalau kita sudah terikat, hati-hati akan sangat membahayakan kehidupan kita. Maka tetaplah ada di dalam Tuhan sehingga kita bisa mendapati mungkin teman, ya mungkin relasi bisnis atau dan sebagainya. Dan mungkin kita pasti akan menemukan orang yang bersalah, orang yang menyakiti kita. Ya, orang yang tidak berjalan di dalam kebenaran pasti kita menemukan. Tetapi jika kita sudah melihatnya, ingat baik-baik. Orang itu dititipkan Tuhan untuk kita bawa kepada kebenaran. Caranya dengan kasih Tuhan yang sempurna. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, semakin mereka menjengkelkan kita, pasti akan semakin berang kita. Kita akan semakin marah. Dan kalau kita sudah marah, ya tadi sudah saya katakan tidak akan menjadi baik. Yang keluar dari kehidupan kita, bicara kita, tidak ada yang baik, sehingga kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maka di 2 Timotius 4 ayat 2b mengatakan begini, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Ingat Bapak, Ibu baik-baik. Dengan segala kesabaran, ya. Dan pengajaran, ya. Jadi sabarnya sampai sebatas apa? Enggak terbatas. Kalau kita membatasi kesabaran kita kepada orang lain, maka kesabaran Tuhan juga terbatas di dalam kehidupan kita. Sebab hukumnya Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, jiwamu, segenap kekuatanmu, itu kepada Tuhan. Lalu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita batasi kuasa Tuhan, kasih kita kepada manusia atau orang lain sesama kita, pasti kasihnya Tuhan kepada kita juga dibatasi. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama boleh nyatakan kesalahannya. Jangan dirasain di belakangnya. Ya, saya perempuan.
perempuan itu kalau dia melihat kesalahan orang, kalau udah ngerasanin orang, bisa A sampai Z, lalu ditambahin lagi kalau bisa. Ya, akan diceritakan dari satu orang ke dua orang, tiga orang, bahkan dalam sekejap bisa sampai ribuan orang. Itu perempuan. Karena apa? Diciptakan ada pengaruh tersendiri itu perempuan. Tapi kalau perempuan yang memuliakan nama Tuhan, pengaruh yang dianugerahkan kepada perempuan itu bisa mempengaruhi banyak orang bertobat kepada Tuhan, hidup di dalam kasih sayangnya Tuhan. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai umat Tuhan atau hamba Tuhan. Maka dengan sabar, segala kesabaran, ya, nyatakan apa yang saya tegurlah dan nasihatlah dengan segala, namanya segala kesabaran tuh nggak ada habisnya. Sabar kemarin dipakai, oh nggak mempan. Oh sabar kedua nggak pakai, nggak mempan dipakai yang lain. Sampai yang lainnya, sampai yang lainnya, sampai kalau memang sungguh dia nggak bertobat, serahkan sama Tuhan. Ya, yang penting kita kerjakan dengan kewajiban kita, bahwa kita sungguh kasih yang telah kita terima ya dari Tuhan, kita nyatakan dalam hidup pribadi orang itu. Maka dengan sendirinya kita sudah mengejar kasih. Ya, bukan kita berlari-lari mengejar, tapi kita menyatakan diri seperti itu, itulah orang yang mengejar kasih. Sebab apa? Di dalam pribadi orang itu bersinar kasih yang sempurna Tuhan, sehingga orang banyak melihat, merasakan, ya mereka bisa hidup kita berdampak kepada orang banyak itu, dan orang banyak itu datang kepada Tuhan. Itu anugerah terbesar. Ya, anugerah terbesar bagi kita hamba-hamba Tuhan, terutama karena di sini kebanyakan hamba-hamba Tuhan mempertobatkan satu orang. Sebab satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Betapa Tuhan sangat disenangkan. Maka mari kita sama-sama untuk ada di situ. Ya, karena kita dipilih dari sekian juta orang menjadi pribadi untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan serta kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita kembali kepada pribadi kita. Ya, saya kalau berbicara begini ke orang lain itu, orang itu tersinggung atau tidak, walaupun tujuannya benar, maka kita memerlukan yang namanya hikmat Tuhan. Ya, terkadang kan begini, kita bicara lalu orang tuh marah dan akhirnya kita ngomong, sebenarnya tujuanku nggak kayak gitu, tujuanku tuh baik. Kita sering mendengar hal itu. Bapak Ibu, mari kita semakin bijaksana dan semakin mendengar banyak orang, sehingga hikmat itu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga tata bicara kita, ya, tingkah laku kehidupan kita bisa semakin menjadi berhati-hati dan waspada. Benar nggak saya ada? Dilihat banyak orang itu mendatangkan pertobatan, mendatangkan kebenaran, mendatangkan kasih yang dari Tuhan. Jangan cuma ngikutin egonya kita ya, kita disakiti lalu banyak orang diberitakan, oh orang tuh ini. Orang itu nggak baik, ini nggak boleh. Itu harus kita hindari, ya. Biarlah bibir lidah ini hanya mempermuliakan nama Tuhan dan memberitakan kebaikan Tuhan. Jangan memberitakan kejelekan orang. Kalau kita memberitakan kejelekan orang, maaf bicara, kita tidak menjadi alat Tuhan, tapi kita menjadi alatnya setan. Pasti akan ada percideraan. Pasti akan ada pemecah, pasti ada orang yang akan tersakiti dengan pembicaraan kita jikalau kita membangkit-bangkit kesalahan, membangkit-bangkitkan perkara. Tuh kamu sudah saya tolong dulu, tapi kamu kayak gini, balasannya kayak gini, dan lain sebagainya. Lalu diungkapkan dengan banyak orang. Dia sudah saya tolong, ABC saya tolong. Nah, itu orang yang bersangkutan itu pasti sekalipun dia sudah bersyukur bahwa sudah pernah ditolong, dia akan timbul masalah. Dan akhirnya walaupun kita sedekat apapun, karib seapapun, kalau terus disakiti dengan membangkit-bangkitkan permasalahan hidupnya, orang itu pasti juga akan kesabaranku sudah habis. Banyak kita mendengar hal yang demikian kan, sabarku sudah habis gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang di sekitar kita, orang yang kita kasihi, orang yang ada di lingkungan kita sampai mengatakan begitu karena kita sabar mendengar celoteh kita yang tidak baik, yang tidak benar, ya. Maka mari kita sama-sama kita menyadari kita membutuhkan kebenaran itu setiap hari. Jadi nggak cuma setiap kalau mau kita khotbah atau kita mau ke gereja, ada di gereja, tapi setiap saat, setiap hari. Sebab apa? Kita dijadikan suratan yang terbuka.
Justru malah yang di luar gereja itu yang harus kita waspada dan hati-hati. Supaya kita dibaca banyak orang, ya nggak cuma anak-anak Tuhan saja yang melihat kita kan, banyak juga orang yang nggak mengenal Tuhan. Banyak orang yang tidak ada di dalam Tuhan, melihat kehidupan kita. Nah, dilihat orang itu apakah kita sudah menyatakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita atau tidak, ya bergantung kepada kita untuk mau ada di dalamnya Tuhan atau tidak. Sebab kalau orang yang di dalam Tuhan, yang terlihat itu adalah Tuhan. Kalau orang di dalam kasih Tuhan, yang terlihat itu adalah kasih Tuhannya. Jadi nggak perlu kita rekayasa, lalu kita buat-buat, kita mengasihi seseorang. Itu nggak akan pernah bisa membawa jiwa orang itu datang kepada Tuhan. Pasti akan ketahuan. Ya kemarin nggak taunya bohong ya, pura-pura mengasihi saya, nggak taunya begini, pasti akan ketahuan. Tetapi kalau dari dasar hati kita, kasih yang keluar itu timbul dari kehidupan kita, nggak ada orang yang bisa mengatakan demikian. Dan itulah bukti bahwa kita di dalam Tuhan. Kita ada di dalam kemurahan Tuhan. Dan mari sama-sama bahwa di dalam kehidupan ini, sungguh kita telah menikmati kasih Tuhan terlebih dahulu. Saya yakin dan percaya semua hamba-hamba Tuhan sudah menikmati kasih sayangnya Tuhan terlebih dahulu. Kasih yang sempurna itu terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah menerima kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, maka mari kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Ya, untuk melaksanakannya, untuk melakukannya kepada siapapun juga. Sebab kalau itu kita lakukan, maka kita akan Yakobus 1 ayat 4. Ya, firman Tuhan mengatakan, ketekunan akan memperoleh buah yang matang dan tak kekurangan suatu apapun. Wah, itu nikmat sekali Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu ketekunan kita, walaupun mungkin kita nggak dihargai, nggak dihormati, nggak dipandang sebelah mata, tapi kalau kasih yang sempurna itu kita tekun melakukannya, firman Tuhan mengatakan apa? Memperoleh buah yang matang dan tak kekurangan suatu apapun. Itu kan janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Apapun bisa terjadi. Siapapun bisa mengalami, ya. Bahkan siapapun bisa dipakai untuk membuat kita, menguji kita, kita tetap ada di dalam kasih itu sendiri atau tidak. Tetapi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama kita saat menegur yang lain satu dengan yang lain, cobalah dengan kasih Tuhan. Ya, supaya membuktikan kepada orang yang kita tegur itu bahwa di dalam diri kita ada kasihnya Tuhan. Ya, orang itu semakin melekat kepada kita, mereka bertobat melalui kehidupan kita, dan sama-sama kita bergandengan tangan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Apalagi kalau kita seorang gembala. Ya, kalau seorang gembala dicintai jemaatnya, dicintai umatnya, wah itu sangat luar biasa sekali. Benar firman di dalam Yakobus 1 ayat 4. Bahwa tak kekurangan suatu apapun itu akan terjadi. Tetapi coba kalau kita cuma pak menegur dengan ya menegurnya mungkin tujuannya benar, tapi dengan tidak berhikmat, akhirnya jemaat pada tersinggung, pada marah. Saya yakin bahwa jemaatnya pasti pergi semua dan pasti penggembalaannya kosong. Dan itu pasti kita tidak akan menginginkan itu semua. Atau mungkin mereka bertahan tapi dengan sakit hati. Nah, itu jangan sampai juga terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam penggembalaan kita. Terutama hari-hari yang sulit ini. Mari kita ciptakan melalui kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, bahwa sesungguhnya kasih yang sempurna itu sudah disiapkan dan disediakan dalam kehidupan kita. Mari kita bawa sampai mereka imannya timbul, sehingga mereka menikmatinya. Kalau mereka sudah menikmatinya, nggak perlu ngomong lagi sama mereka. Mereka akan antusias dengan sendirinya, mengabarkan kabar baik, menyatakan kasihnya Tuhan yang sempurna itu kepada banyak orang, dan akhirnya mungkin dalam penggembalaan kita juga kita tertolong. Ya, mereka akan mengabarkan satu dengan yang lain, dan mereka akan datang kepada Tuhan melalui orang itu. Ayo kita semakin antusias di situ, supaya sungguh nyata kebenaran itu di dalam pribadi kita. Ya, kebenaran itu kalau di dalam pribadi kita, kasih yang sempurna itu nyata, semakin bersinar di dalam kehidupan kita, maka pasti dan sangat pasti dan saya sangat yakin Tuhan memberkati segenap kehidupan kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita kerjakan, perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, dan semakin kita menjadi antusias, ya memang setan tidak akan pernah tinggal diam semakin kita mempermuliakan nama Tuhan. Tapi jangan sampai pernah menjadi
terkecoh dengan itu. Ya, mau dipakai siapapun, mungkin dipakai orang yang terdekat, ya. Siapapun yang dipakai setan untuk menggoyahkan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah mau kalah. Sebab apa? Kita tahu persis Tuhan telah panggil kita, telah pilih kita, telah tetapkan kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi kita nggak perlu nggak usah dipikirin deh, gitu. Kalau masalah dipikirin, hati-hati, berarti kita membuka celah. Tapi kalau masalah diserahkan, diletakkan sama Tuhan, kita kan nggak memikirkan, ya. Jadi nggak akan pernah yang namanya setan bisa masuk untuk mengotak-atik kehidupan kita. Sebab apa? Perlindungan Tuhan itu ajaib bagi kehidupan ini. Perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Semua akan diberikan tepat pada waktunya Tuhan. Maka dari itu, malam hari ini mari sama-sama kita saling hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Mari kita semakin kejar itu, ya. Kalau hari ini kita sudah bisa melakukan mungkin 90%, tingkatkan itu sampai menjadi sempurna, ya. Dan kalau itu kita semua sama-sama melakukannya, Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihannya itu dinyatakan dan ditujukan kepada kita. Sehingga kita mampu berjalan di dalam jalan Tuhan yang ajaib dan nama Tuhan dipermuliakan melalui segenap kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini. Baiklah, firman yang singkat ini benar-benar membawa kehidupan kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau awal kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan lebih sungguh, mari saat ini juga kita kembali ke tempat itu. Supaya apa? Akhir zaman itu kasih Tuhan limpah atas kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan, sebab kemurahan Tuhan, sebab kasih Tuhan yang sempurna telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Kau telah pilih kami untuk Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, Engkau membawa segenap kehidupan kami yang ikut Zoom pada saat malam hari ini. Sungguh Bapa, kami hidup di dalam kemenangan. Kami tetap hidup di dalam kasih yang sempurna. Sehingga semakin melimpahlah kasih yang sempurna itu dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang di sekitar kami boleh menikmati kasih yang sempurna itu melalui segenap kehidupan kami. Dan bahwa kami memiliki hati dan jiwa yang rela untuk Kau pakai menjadi alat kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan dengan setiap firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin.